Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Prayogo dari kelas 1G. Saya Zaratul Hasanah dari kelas 1G. Kami dari kelompok 7 membahas materi tentang sejarah dinasti Abbasiyah dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. dan dosen pengampu Bapak Salim SPD IMPD. Yang akan kami bahas yaitu tentang sejarah pembentukan Daulah Abbasiyah, kemudian perkembangan dinasti Daulah Abbasiyah, kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan politik, serta kehancuran dan kemunduran dan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Baiklah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, yakni setelah masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah dan mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud, dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir dari Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Adapun faktor yang mempengaruhi berdirinya kerajaan Abbasiyah, yaitu yang pertama, persaingan untuk kursi kepemimpinan. Kedua, konflik politik pada pemerintahan sebelumnya. Ketiga, masa singkat kekhalifahan Bani Umayyah. Keempat, konflik etnis. Kelima, kehidupan mewah dan kurangnya perhatian dalam pembangunan keagamaan. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat. Kemudian, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kemudian munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib, dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Kemudian yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian perkembangan Bani Abbasiyah. Pada saat periode pertama, yaitu masa pengaruh Persia. Masa kekuasaan periode pertama ini berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wathik pada tahun
700 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian, pada masa pengaruh Turki, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa dinasti Buwayhi, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Kemudian pada masa pengaruh Seljuk, paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun, dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa terbebas dari dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Berlangsung sejak tahun 1119 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran. Perluasan wilayah yang terhenti dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Di antaranya yaitu ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selama periode 1 Daulah Abbasiyah, yaitu semenjak naiknya singgasana Abu al-Abbas al-Shafah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah al-Wasik tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi, merupakan zaman kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Perkembangannya yaitu 1. Perkembangan ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama telah berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah ia mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar ternama dan karya-karya agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Misalnya dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan umum. Pada masa pemerintahannya, hidup para filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Khalifah Harun al-Rashid sebagai orang yang tak beragama menunaikan ibadah haji setiap tahun yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya serta para ulama, dan juga berderma kepada fakir miskin. Dalam bidang umum antara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafah, kedokteran, fisika, kimia, matematika, dan ilmu sejarah. 3. Penertiban administrasi pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, para khalifah Abbasiyah berhasil menciptakan sistem birokrasi modern. Caranya dengan merapikan semua unsur kelembagaan dan administrasi negara. Ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu meringankan pekerjaan khalifah sebagai pemimpin dalam pemerintahan. 4. Politik dan militer. Kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah juga dapat dilihat di bidang politik dan militer, supaya semua kebijakan militer saat itu bisa terkoordinasi dengan baik. Pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan dan keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk mengatur masalah keanggotaan tentara. 5. Kesenian yang berkembang pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini adalah musik. Banyak risalah musikal telah ditulis oleh tokoh dari sekolah Maraka, Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Ash-Shirazi, tetapi lebih banyak teoritikus besar pada waktu itu adalah orang-orang Persia lainnya. Selain itu, perkembangan kesenian lain dapat dilihat dari syair-syair, seni musik, arsitektur, dan kaligrafi. Seni arsitektur yang menonjol dapat dilihat pada istana dan masjid. D.
Kemunduran dan kehancuran Daulah Bani Abbasiyah. Kehalifaan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya, muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu, terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, perbudakan, kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyi-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Satu, faktor internal, antaranya A. Hubbud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. B. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifaan Daulah Abbasiyah, hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. C. Meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. D. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran, sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. 2. Faktor eksternal. A. Banyak muncul pemberontakan setelah periode kedua. Kehalifaan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para penduduk dahulu. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. B. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia, Bani Muawiyah, banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja.